Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Mata Ilmu, di mana media kami akan terus berbagi informasi seputar info bantuan pemerintah, info beasiswa, info lomba, edukasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, tetap pantau dan ikuti terus media kami Mata Ilmu. Apabila informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan membantu kepada teman-teman sekalian, bisa teman-teman like dan juga subscribe channel kami Mata Ilmu. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya kami sudah memberikan informasi seputar tahapan-tahapan dan juga pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, pada kesempatan kali ini kami juga akan berbagi tips beasiswa LPDP 2022 tentang apa yang harus kita persiapkan. Nah, di sini kami akan memberikan tips yang diambil dari beberapa cerita penerima beasiswa LPDP. Nah, simak dan terus tonton video kami. Terima kasih. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beasiswa LPDP diperuntukkan kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan proses pendidikannya di jenjang perkuliahan yang lebih tinggi. Nah, beasiswa ini diperuntukkan secara gratis apabila teman-teman memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, saat ini kami akan berbagi tips mendapatkan beasiswa LPDP 2022, apa yang harus kita lakukan. Cerita ini kami ambil dari blogsnya Skuter, di mana Skuter ini merupakan platform studi luar negeri nomor 1 di Indonesia. Nah, tips beasiswa LPDP 2022, apa yang harus dipersiapkan? Baik, inilah pengalaman mendapat beasiswa LPDP. Halo Hunter, perkenalkan aku adalah alumni dari Universitas of Law Inggris yang telah menyelesaikan studi master di program. Aku berkesempatan kuliah di Inggris dengan beasiswa LPDP di tahun 2019. Aku mau berbagi informasi dulu nih soal proses seleksi dari beasiswa LPDP yang sudah aku lalui pada tahun itu. Tahapan seleksinya lumayan banyak. Pertama, ada seleksi dokumen screening. Di tahap ini kamu harus mengisi dokumen administrasi yang diisyaratkan dari LPDP. Selanjutnya, peserta yang akan lolos mengikuti beberapa tes tulis seperti tes potensi akademik, tes kepribadian, dan essay on the spot, dan lainnya. Kamu juga akan mengikuti tes wawancara serta LGD, Leader Group Discussion. Dari semua pengalaman yang sudah aku lewati, pengalaman yang paling berkesan itu wawancara dan LGD sih. Aku harus berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interview. Bahkan aku sampai sering ngomong sendiri di depan cermin. Wah, luar biasa. Usahanya dari penerima beasiswa LPDP. Pertanyaan yang ditanyakan pun beragam, mulai dari mengapa memilih program ini, topik penelitian yang akan diambil, sampai pertanyaan seperti kejadian sulit yang pernah kamu lalui dalam hidupmu. Yang paling penting, harus siap dan percaya diri. Berikut tips-tips yang akan aku berikan agar kalian lolos beasiswa LPDP. Pertama, teliti saat mengisi persyaratan seleksi administratif. Screening dokumen adalah tahap awal di mana proses penyeleksian beasiswa LPDP ini. Alhasil, kamu harus teliti dalam mengisi dokumen yang dibutuhkan dan jangan sampai terlewat deadline. Ingat teman-teman, harus jangan sampai terlewat deadline-nya. Persiapkan dokumen persyaratannya pun harus dari jauh-jauh hari karena beasiswa LPDP termasuk beasiswa yang syarat dokumen-dokumennya cukup banyak. Nah, harus dipersiapkan teman-teman syarat dan dokumennya supaya kita tidak ketinggalan deadline dan sesuai dengan yang dibutuhkan di persyaratan dokumen. Yang kedua, kuatkan esai dan rencana studi. Kunci agar kamu lolos seleksi tahap administrasi adalah esai ya guys. Nah, biasanya kamu akan disuruh membuat studi plan atau rencana studi yang jelas dan terarah. Tentukan program jurusan dan universitas yang kamu incar dengan mantap. Penulisan esai dan rencana studi pun tidak boleh asal-asalan. Ada beberapa kaidah yang harus kalian ikuti dan pastikan esai kalian mempunyai bagian-bagian berikut. Pertama, yakni pembukaan, kedua isi, yang ketiga penutup. Di bagian pembuka kita bisa mulai dengan berbagai cara, misalnya menyajikan fakta. Nah, itu tips yang telah diberikan di penulisan esai. Nah, sedangkan yang ketiga,
Di sini tingkatkan skor TOEFL dan ini. Sertifikat bahasa merupakan komponen penting yang wajib dilengkapi peserta beasiswa LPDP 2021. Tahun lalu, minimal skor yang ditetapkan LPDP untuk program magister di luar negeri yaitu TOEFL EBT 80. Dah, ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Pendaftaran program doktoral luar negeri skor minimal TOEFL-nya yakni 94. Ini 7,0. Nah, ini bisa dibaca teman-teman. Jika skormu masih kurang, segera tingkatkan ya dengan perbanyak latihan dan ikuti kembali tesnya. Kalian bisa juga mengikuti kelas persiapan tes bahasa Inggris di sini. Nah, itu. Ya, bisa mengikuti kelas dan juga tes. Nah, itu teman-teman. Yang keempat ini jangan sampai hoax, cari informasi yang benar. Dengan banyaknya informasi yang beredar, kalian juga harus pandai memilah berita dan cara cari sumber yang jelas. Pastikan semua informasi yang kamu terima itu benar. Kalau ragu, silahkan tanyakan langsung ke pihak LPDP atau cari mentor yang juga alumni dari beasiswa LPDP ini, agar kalian bisa terus dibimbing dan update dengan informasi tersebut. Dengan begitu, kalian bisa tanya-tanya soal kelengkapan dokumen, cara penulisan, rencana studi yang baik, dan lain sebagainya. Intinya, kita itu jangan sampai termakan hoax dan informasi itu, upayakan yang benar. Nah, serta kita harus memiliki mentor yang pernah mendapatkan beasiswa LPDP yang dapat memberikan bimbingan kepada kita. Yang kelima ini, nah jika kalian mempunyai ini, LOA atau surat penerimaan di universitas yang kalian incar, maka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini akan semakin lebih besar. LOA ini akan menjadi nilai plus untuk profilmu juga loh. Cara mendapatkan LOA ini pun beragam. Cukup lihat di website kampus incaran kalian masing-masing ya. Nah, itu mungkin tips yang dapat diberikan oleh kami yang diambil dari blognya Skuter dan diambil dari cerita penerima beasiswa luar negeri. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan juga kelancaran di dalam melakukan pendaftaran sampai diberikan kelolosan untuk masuk kuliah yang kita incar. Semoga channel ini bermanfaat, dan apabila terdapat berbagai kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.